وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Qala rahimahullah wa 'ala man aftara al-qada. Orang yang batal puasanya atau dia buka puasa di waktu siang Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Liqaulihi, karena perkataan Nabi SAW, man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan isi perutnya, maka hendaknya dia mengqadha. Qala wa li anna al-qada'a yajibu ma'al udhri fa ma'a 'adamihi aula. Karena qada itu wajib bersamaan dengan uzur, maka tanpa uzur itu lebih diwajibkan lagi. Maksudnya apa? Orang yang tidak puasa karena uzur, safar, sakit, haid, nifas atau lainnya, itu kan tetap wajib qada. Maka kalau orang itu tidak ada uzur untuk tidak berpuasa, tapi dia malah membatalkan puasanya, itu lebih apa? Lebih aula, yaitu lebih terbebani lagi dengan qada. Faham enggak di sini, teman-teman? Ya. Misal ada satu orang dia tidak puasa karena safar. Emang enggak wajib puasa? Atau tidak puasa karena sakit, ada uzur. Yang kayak gini wajib qada enggak? Wajib qada. Ada orang B, dia tidak puasa karena malas, bukan karena uzur. Kalau yang karena uzur saja dibebani qada, apalagi yang karena malas, lebih dibebani lagi harusnya, gitu kan. Itu yang pendapat pertama. Maka orang yang qada, orang yang tidak puasa, ya, terutama yang sengaja, maka dianggap wajib untuk mengqada di waktu lain. Ini pendapat pertama. Ternyata pendapat kedua dalam mazhab Hanbali, ulama Hanabilah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang yang tidak puasa tanpa uzur itu tidak diqadha puasanya. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kalau nanti antum mungkin minta fatwa pada beberapa ustadz juga, mereka mungkin, ya Ustaz, ini saya meninggalkan puasa karena malas. Saya wajib qadha enggak? Kata ustadznya, enggak, antum enggak wajib qadha. Loh, kok gitu? Itu yang sakit aja. Padahal ada uzur wajib qadha, maka masa ana yang malas enggak wajib qadha? Enggak wajib qadha. Ini salah satu pendapat dalam ulama Hanabilah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan alasan apa? Tidak ada dalil khusus yang memerintahkan mengqadha puasa orang yang sengaja enggak puasa tanpa uzur. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, dalil-dalil qadha itu semua ada kekhususannya. Ya, maka kalau tidak ada dalilnya, ya mereka yang pertama, ya enggak ada dalilnya untuk mengqadha puasa ini sengaja tidak dilakukan. Dan yang ketiga, shaum Ramadan itu adalah ibadah fil waqti al-mudayyiq, yaitu ibadah di waktu yang disempitkan, dikerucutkan hanya pada bulan Ramadan saja. Oke. Sebagaimana puasa Senin Kemis hanya pada Senin Kemis. Antum enggak bisa puasa Senin Kemis di hari Selasa. Puasa Ayyamul Bid itu hanya di tanggal Bid saja 3 hari. Enggak bisa di tanggal lainnya. Puasa Arafah hanya pada saat Arafah saja. Taib. Sekarang puasa Ramadan hanya ada pada Ramadan saja. Kalau antum yang malas puasa Ramadan mengqadha di bulan Syawal, maka enggak dianggap sah qadha tersebut, tidak dianggap sah puasa tersebut. Kenapa? Karena antum enggak bisa melakukan puasa Ramadan untuk di Syawal kecuali qadha. Kalau qadha itu memang ada uzur. Adapun antum tidak ada uzur, maka tidak ada alasan untuk apa? Untuk antum melakukan puasa Ramadan di luar Ramadan. Sebenarnya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kuat juga. Namun yang lebih hati-hati adalah kita ikut jumhur ulama bahwasanya orang yang tidak punya uzur tidak berpuasa. Karena bandel dia, karena malas dia tetap wajib qadha di bulan lain nanti setelahnya.
Itu yang lebih sahih insyaallah, lebih terjaga insyaallah. Wa alaihi imsaku sa'ir yaumih. Dan wajib atasnya untuk imsak, yaitu tidak makan di seluruh siangnya itu, jangan makan. Orang yang misalnya dia sengaja tidak puasa, bukan berarti dia boleh makan kemudian. Ya. Orang yang sengaja membatalkan puasa di siang Ramadan karena malas, puasa nggak enak, capek, dah makan soto kemudian. Apakah makan soto itu haram? Perbuatan haram. Maka dia batal nggak puasanya? Batal puasanya. Batal puasanya karena tanpa uzur itu tidak serta-merta membuatnya memang boleh makan sampai maghrib. Tetap nggak boleh makan. Ini harus dipahami. Beda dengan orang yang misal beruzur karena safar atau hal lain. Kalau karena safar, di siang hari safarnya dia buka puasa, dia masih boleh makan sampai maghrib, makan terus pun nggak apa-apa dalam fikih. Tapi kalau orang tidak beruzur karena malas atau karena merasa bakal kecapean padahal enggak, maka yang seperti ini dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh. Kalau dia sengaja makan untuk berbuka puasa di jam 1 siang, itu bukan berarti jam 2 dia masih boleh makan, enggak, tetap nggak boleh makan kamu, karena kamu melakukan ini tanpa uzur. Itu harus dipahami oleh kalangan kita dan semua orang. Li'annahu amara bihi fi jami'in nahar fa mukhalafatuhu fi ba'dihi la tubihul mukhalafata fil baqi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut, yaitu puasa di sepanjang siang. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai ke malam. Berarti sepanjang siang, sepanjang hari itu diwajibkan berpuasa. Maka menyelisihinya di sebagian dari waktu itu tidak memperbolehkan penyelisihan di sisa waktunya. Ya, artinya kan puasa kita diwajibkan dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Nah, kemudian ternyata kita sengaja batalin puasa tanpa uzur jam 11. Ini kan menyelisihi nih, pelanggaran. Maka melanggar di sebagian dari hari puasa, di sebagian dari momentum hari puasa, jam 11 dia melanggar, itu tidak menjadikan dia boleh untuk melanggar juga di sisa hari sampai jam maghrib. Enggak boleh juga gitu. Maka beritakan ke orang-orang yang malas-malasan puasa, Anda tetap wajib puasa. Kalau jam 6 pagi Anda Anda makan bubur, maka Anda berdosa. Dan tetap haram atas Anda untuk makan makanan sampai maghrib, walaupun Anda tidak niatan puasa, karena Anda tidak memiliki uzur, gitu kan. Ya begitu, ikhwan. Kemudian, walau qamatil bayyinatu birru'yati ba'da fitrihi fa 'alaihi al-qada' wal imsak lidzalik. Kalau misalnya ada kabar yang bayyinah, yang terang, nyata, jelas akan ru'yah al-hilal setelah dia fitr, setelah dia buka puasa, ya, tidak puasa lagi, maka wajib atasnya untuk qada. Qada dan dia al-imsak gitu. Gimana maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Di bulan Ramadan, seperti yang tadi, dia ngira itu adalah Syawal. Dia ngira itu adalah Syawal. Afwan, di sini bukan ya, dia ngira itu sudah Syawal, sahih. Dia ngira itu udah Syawal hari itu. Ya. Karena merasa tadi malam enggak ngelihat hilal. Maka di hari ini dianggap Syawal 1, hari raya Idul Fitri. Ternyata qamatil bayyinatu birru'yah. Tegak adanya ru'yatul hilal, terjelas terjadi, diinfokan dan disebarkan di media sosial. Setelah dia ini sekarang lagi apa? Lagi menikmati santapan opor ayam misalnya. Ya, karena ini hari lebaran gitu kan, lebaran Idul Fitri. Maka alaihil qada, wajib atasnya qada. Nanti antum masih di 30 Ramadan ya, akhi, gitu kan kata teman-temannya. Antum masih 30 Ramadan, ini bukan 1 Syawal. Antum qada nanti. Wal imsaku lidzalik, alaihi imsak. Dia wajib untuk tidak makan. Tetap dia enggak boleh makan habis itu. Waduh, sudah selesai opornya. Dia tetap tidak makan sampai maghrib sebagai penghormatan dengan masihnya dia di bulan Ramadan. Begitu. Ya, ini kasus mungkin di negeri-negeri kafir atau negeri-negeri yang yang sulit untuk menerima info detail tentang
keadaan Islam dan kaum muslimin. Ya, ketika ngira wah pas dia udah berusaha nih, dia misalnya di suatu bukit di daerah Meksiko misalnya, nggak ada orang muslim, dan dia berada di apa ya, ya kalau di film-film itu kan Meksiko Amerika itu kan ada jalanan lurus saja, itu samping itu apa ya, tanah-tanah tuh loh, apa sih namanya, padang pasir apa bukan padang pasir, ngerti nggak ya kok namanya, debunya banyak, jalanan lurus terus tapi jalan tuh sepanjang mata memandang tanah merah, apa namanya tuh, padang pasir tuh, gurun pasir ya misalnya di situ kan. Malam-malam dia berusaha melihat hilal, nggak kelihatan hilalnya. Kan gurun pasir kan bisa kelihatan langit gitu, nggak kelihatan hilangnya. Ya, maka besok, berarti besok, bukan nggak kelihatan hilalnya. Iya, nggak kelihatan hilalnya. Bukan. Dia merasa melihat hilal. Perasaan dia aja. Kemudian dia menganggap besok ini adalah Syawal. Maka kemudian itu hanya perasaan dia aja. Besok pagi masih di gurun pasir dia makan. Ketika udah sampai di suatu rest area atau mungkin sampai di tujuan, tertabayunkan oleh warga sekitar yang muslim atau kabar yang resmi dari orang-orang Islam di sekitar bahwasanya tadi malam itu bukan hilal. Ya. Itu hanya mungkin serupa dengan hilal atau bagaimana, atau persangan, dan hilal itu pada asalnya tidak terlihat oleh pemerintah resmi atau oleh kaum muslimin setempat. Maka dia udah terlanjur makan. Maka dia wajib untuk mengqadha'nya nanti di bulan lain, dan dia menahan diri nggak boleh makan lagi. Ya, seperti itu. Itu juga jika seperti itu ya. Atau di malam 30 Sya'ban. Ya. Dia mengira nggak ada hilal, saya nggak lihat. Baru pada pagi harinya, seperti kasus yang tadi di fasal berikut sebelumnya. Ya, waduh, ternyata info dari teman-teman mereka melihat hilal, atau pemerintah menetapkan terlihat hilal. Dia baru dapat infonya pagi itu juga setelah dia makan bubur. Maka wajib atasnya qadha nanti di waktu lain, dan dia tetap diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum setelah itu. Tapi puasanya tidak sah, itu bukan puasa. Dia hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan. Seperti itu ya. Qala rahimahullah wala tajibul kafaratu bighairil jima'. Tidak wajib kafarah selain untuk jima', selain masalah jima'. Ya. Jadi kafarah terhadap hukuman puasa, kafarah terhadap puasa Ramadan itu hanya di satu kasus, yaitu kasus jima'. Dan jima' itu maksudnya adalah yaitu masuknya kemaluan suami ke kemaluan depan istri, itu maksudnya jima'. Adapun bercumbu belum disebut jima' di sini. Mubasyarah. Ya. Bercumbu, mencium dan seterusnya ini belum termasuk bagian dari jima' yang membuat ada kafarah. Kapan ada kafarah? Ketika hasyafatul dzakar, bagian dzakarnya udah masuk ke vagina istri. Maka ini terwujud hukum apa? Terwujud hukum pembatal puasa dan juga wajib kafarah. 2 bulan berturut-turut itu dia harus puasa. Ya. Walaupun belum keluar air mani, tetap itu dihukumi jima' dan membatalkan puasa serta melazimkan adanya kafarah. Adapun pembatal lain seperti makan, minum, dan yang semakna dengan keduanya itu tidak melazimkan adanya kafarah, hanya qadha. Jadi bedakan antara qadha dengan kafarah. Qadha itu penuntasan dengan amalannya persis. Qadha itu penuntasan dengan amalannya persis. Kafarah penuntasan, pengampunan itu dengan perbuatan lain. Paham bedanya? Qadha salat misalnya. Pakai salat apa pakai bayar fidyah? Enggak, salat aja. Qadha puasa, ya pakai puasa, persis. Itu namanya qadha. Adapun bayar kafarah itu amal lain. Ya, kafarah sumpah. Lah kafarah sumpah antum malah disuruh puasa. Kan sumpah puasa beda amalan. Kafarah karena melakukan jima' di siang hari Ramadan tanpa uzur.
Maka di sini qada ya, kafarah ya. Qada yaitu puasa ganti dan kafarah yaitu apa? Dia bebaskan, merdekakan budak. Enggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut bisa enggak? Enggak bisa. Saya pedagang, capek itu enggak mungkin. Aduh, enggak bisa. Oke, berarti sekarang 60 fakir miskin. Bisa enggak? Susah juga, saya enggak punya duitnya. Enggak, tabungan antum ada enggak? Ada sih, tapi kan tabungan. Enggak, wajib keluarin. Kafarah. Atau antum pilih aja yang nomor 2, grade kedua, yaitu puasa 2 bulan. Waduh, itu lebih susah. Enggak bisa. Apalagi saya lagi demen-demennya masuk ke Betawi. Aduh, jangan. Maka dia harus 60 orang. Kalau memang enggak punya duit sama sekali, puasa 62 bulan enggak bisa karena nyari nafkah, duit sama sekali enggak punya, enggak cukup 60 ini. Sebenarnya dia boleh cari pinjaman, tetapi kalau dalam hadis Nabi SAW, maka ini bisa diringankan dengan apapun yang dia mampu, gitu ya. Jadi itu bedanya qada dengan kafarah. Qada itu artinya penunaian yang belum terlunaskan. Adapun kafarah itu penggugur kesalahan, itu kafarah. Ya, itu bedanya qada dengan kafarah. Kafarah itu bukan qada. Dan qada bukan kafarah. Qada itu sesuai dengan amalan aslinya. Kafarah itu amalan lain yang bisa menggugurkan dosa karena pelanggaran terhadap amalan asal, yaitu seperti puasa, dia langgar maka kafarahnya ada. Ya. Kalau orang malas puasa Ramadan, dia meninggalkannya karena malas. Apakah dia wajib kafarah? Tidak. Apakah dia wajib qada? Iya, wajib qada tanpa kafarah. Jadi ingat tadi kaidahnya, kafarah terhadap puasa itu hanya untuk kasus apa? Kasus jima saja. Dan itu pun kasus jima bukan bercumbu, bukan mencium saja, melainkan udah sampai kemaluan, ketemu kemaluan. Nah, itu baru disebut jima yang melazimkan adanya kafarah. Walaupun belum keluar mani. Ini perlu diingat sekali karena sebagian dari orang mungkin mempunyai syahwat yang besar. Dan kemudian dia melakukan percumbuan yang itu haram di siang bulan Ramadan karena berpotensi batal puasanya. Namun tidak sampai batal puasanya karena dia tidak sampai ke bab yang tadi. Maka dia apakah batal puasanya atau tidak? Selama tidak turun air mani, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Tetap sah puasanya, lanjut. Adapun keluar air madhi, khilaf di antara ulama yang udah kita sebut. Ada yang mengatakan batal puasanya dan lebih sahih tidak batal puasanya kalau madhi doang. Keluar madhi tidak batal puasanya. Taib. Kemudian di sini dikatakan wala tajibul kafaratu bighairil jima', tidak wajib kafarah selain masalah jima', li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur biha al-muhtajim wala al-mustaqi. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk kafarah bagi orang yang membatalkan puasa dirinya karena bekam, itu enggak bayar kafarah. Kalau membekam atau dibekam batal puasanya, maka cukup qada di waktu depan dan mereka tidak diwajibkan kafarah. Wali annal ijaba minas syara' walam yarid biha illa fil jima'. Karena namanya kafarah itu kan pengwajiban dari syariat, enggak boleh kita buat-buat. Dan ternyata tidak terwujud adanya dalil masalah kafarah untuk puasa kecuali kafar terhadap jima' ketika puasa. Adapun malas-malasan itu tidak dapat kafarah. Walaisa ghairuhu fi ma'na. Selain dari jima' kesalahan dan pembatal puasa lainnya itu tidak semakna dengan jima', li'annahu aghlaz, karena jima' itu yang paling kencang, yang paling keras. Ya, yang paling keras. Ya, kenapa paling keras? Ya, paling buruk ketika di siang hari Ramadan dia malah melakukan jima'. Itu yang paling buruk, paling menantang. Walihada yajibu bihi al-hadda fi milkil ghair. Oleh karena itu nih ada yang namanya dosa. Dosa itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada dosa-dosa yang Allah tetapkan langsung hukumannya secara spesifik, ada dosa-dosa yang hukumannya Allah Ta'ala ambigukan. Contoh di sini walihada yajibu bihi al-haddu, walihada yajibu bihi al-haddu fi milkil ghair.
Oleh karena itu wajib adanya had. Hukuman had itulah hukuman pidana yang Allah Ta'ala khususkan penyebutan hukumannya, bukan ta'zir. Jadi hukuman hukuman dalam Islam itu ada bermacam. Yang pertama hukum had. Hukum had maka itu kadar dan penentuannya dari Allah dan Rasulnya, itu jelas. Seperti pencuri. Kemudian yang kedua hukum yang disebut hukum qisas. Dan qisas ini disesuaikan dengan kebijakan pengadilan, kemudian juga kesetaraan perbuatan. Kalau bunuh dengan bunuh. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini, kalau congkel mata dibalas dengan congkel mata dan seterusnya. Persis. Ya, ini namanya qisas. Ini namanya qisas. Dan qisas itu biasanya berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan darah. Darah yaitu luka, pendarahan dan patah tulang dan semisalnya. Ya, adapun kalau yang dicabarkan adalah harga diri, maka ini tidak ada qisas di pengadilan, melainkan dengan kekeluargaan aja. Ya begitu. Nah, jadi hukum had itu yang pertama. Hukum yang kedua hukum qisas, dan yang ketiga hukum ta'zir. Jadi hukuman dalam Islam ada 3 macam. Hukum had ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Hukum qisas ditentukan oleh pengadilan dan juga disesuaikan dengan konteks lukanya. Dan yang ketiga hukum ta'zir, yaitu hukum yang lebih luas lagi menta'zir. Kalau misalnya ada ikhwan misalnya datang kajian misalnya, oh terlambat kamu berdiri, ini namanya ta'zir. Tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Ya, tidak ada istinbat dari Al-Quran, tapi di sini pendapat yang membuatnya terdidik misal, maka dia apa? Dita'zir namanya, bukan tahzir, ta'zir, hukum ta'zir. Ya. Dan kadang-kadang shock atau namanya apa ya? Diintimidasi masyarakat, apa namanya itu? Society apa? Kena mental, biar orang yang kena mental oleh masyarakat, apa namanya? Shock terapi ya dari masyarakat gitu. Itu hukuman ta'zir itu namanya. Dia bukan hukuman had, bukan juga hukum qisas, tapi hukuman ta'zir. Maka beda ya had dengan semua ini tadi. Dikatakan di sini walihada yajibu bihil haddu fi milkil ghail. Oleh karena itu wajib untuk ada yang hukum had kalau ngambil milik orang lain. Potong tangan, ngambil milik orang lain itu pun berderajat, namanya sariqah. Maka ada kadarnya. Kalau kadarnya udah mencapai lebih dari berapa dirham, ana lupa. Dan kemudian disimpan benda itu di tempat yang layak, terus dia ambil, maka terjadi pelanggaran pencurian dan nanti dia akan dikenakan hukum had. Kenapa ada hukum had? Karena mencuri itu termasuk perbuatan yang sangat buruk. Jadi keburukan maksiat tersebut melazimkan adanya keburukan yang lebih, adanya hukum treatment yang lebih besar. Maka jima di siang hari Ramadan itu aghlaz, sesuatu yang paling buruk gitu loh. Makanya hukumannya adalah yaitu 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Wah itu Masya Allah. Wal kafaratul uzma fil hajj, juga dalam masalah haji juga ada kafarahnya yang besar, karena itu adalah momentum sakral dan suci haji itu. Dia malah jima ketika hajinya. Wah ini dapat pelanggaran besar nih. Wa yufsiduhu duna sa'iri mahdhuratihi. Ya. Dia jima dan semisalnya bisa merusak puasa tanpa, walaupun tidak melakukan hal-hal lain. Orang melakukan jima itu udah rusak puasanya, walaupun dia nggak makan nggak minum, tapi udah rusak puasanya dan hukumannya lebih berat, yaitu kafarahnya. Wa yata'allaqu bihi 12 hukman, dan ada 12 hukum yang berkaitan dengan ini. Taib untuk masalah untuk fasal berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang biidznillah taala tentang masalah jima di bulan puasa di Ramadan, di siang hari Ramadan. Dan fikih yang berkaitan dengan itu serta konsekuensinya, itu ada pembahasan yang lebih panjang lagi. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita bahas nanti di pekan depan insyaallah Ta'ala.
atau nanti di hari Ahad, insya Allah Ahad maghrib, ana sudah bilang ke teman-teman DKM di pekan kedua kemarin kan itu asli jadwal ana, namun karena di Bina Lindung ada undangan, maka ana bilang ana dialihkan aja untuk sementara di pekan keempat. Jadi insya Allah nanti maghrib hari Ahad kita lanjutkan masalah ini, yaitu masalah di siang puasa melakukan jima di farjinya istri, apa bagaimana konsekuensinya dan dalil-dalil serta hukum-hukum darinya. Insyaallah nanti akan dijabarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.